Robertus, di sisa waktu 2024 ini kita masih mengharapkan ada gejolak-gejolak pasar seperti Ya, salah satunya mungkin IPO dari emiten-emiten baru gitu. Salah satunya yang terdengar ini akan melakukan IPO juga adalah anak usaha dari Adaro. Anda ya. lihat seperti apa prospeknya untuk bisa menggenjot lagi transaksi yang ada di IHSG hingga bisa mungkin mencapai 7.800 lagi di akhir tahun. Ya, IPO Adaro Andalan Indonesia sendiri menurut catatan diperkirakan akan meraup dana cukup jumbo ya di IPO. Kalau misalnya itu terjadi di akhir tahun, saya rasa ini bisa cukup mampu mendongkrak IHSG karena dana serapannya mungkin bisa sampai 4,59 T. Terlebih lagi kalau misalnya kita lihat dari bisnis dari Adaro sendiri dan batubara secara keseluruhan, memang kalau di akhir tahun itu biasanya lebih lebih optimis itu karena dari peningkatan harga. Karena menurut tren harga batubara biasanya akan meningkat di sisa akhir sisa akhir tahun karena adanya curah hujan yang tinggi membuat suplainya lebih sedikit dan juga harga akan semakin mahal. Ini akan menjadi saya rasa pandangan investor akan menjadi positif ketika kemudian kalau misalnya anak usaha Adaro ini IPO di akhir tahun 2024. Dan kalau misalnya cukup mengundang investor untuk masuk ke pasar saham, saya rasa iya. Karena momentumnya pas. Selain dari sektor batubara, saya rasa sentimen dari window dressing juga turut akan mendongkrak IHSG dan juga subscribe dari IPO-nya nanti mungkin juga saya rasa akan oversubscribe. Karena memang bisnis dari Adaro sendiri itu sudah bagus, begitu juga dengan anak-anaknya dan juga bisnisnya tertopang oleh momentum. Dan saya rasa ini menjadi hal positif bagi investor ketika ada IPO jumbo lagi masuk ke Bursa Efek Indonesia. Baik, di sisi lain kita tahu momentum ini saat ini juga kita mendukung seperti apa musim Ya. pembagian dividen gitu. Apakah Anda lihat ini juga berpotensi untuk mendongkrak kinerja IHSG dalam seminggu ke depan? Ya, saya rasa akan ada mungkin akan terdongkrak, namun saya rasa untuk emiten-emiten besar ya BBCA, saya rasa juga diharapkan BBRI juga kembali membagikan dividen interim di akhir tahun dan juga emiten-emiten besar lainnya sehingga ini menjadi daya tarik investor untuk kembali masuk ke pasar saham Indonesia setelah terjadi outflow sepanjang pekan kemarin. Dan kalau dilihat juga posisi sekarang harga dari emiten-emiten posisi sekarang itu sudah cukup murah, relatif murah secara valuasi. Sehingga ini bisa menjadi kesempatan juga untuk investor. Artinya secara teknikal ini menjadi posisi sekarang menjadi sangat menarik untuk investor untuk masuk ke pasar saham Indonesia. Dan juga memang walaupun resikonya adalah dari sentimen luar negeri mengenai Trump, inflasi Amerika Serikat itu masih menjadi concern utama. Tapi kalau kita lihat ke dalam negeri, saya rasa untuk saat ini valuasi dari pasar saham Indonesia sudah cukup murah, mungkin bisa menjadi momentum untuk investor membeli saham-saham di Indonesia. Baik, bagaimana dengan rupiah? Ya, kalau rupiah saya rasa masih akan tertekan ya ketika di XY itu tetap menguat, saya rasa rupiah akan tertekan dan kalau melihat trennya mungkin masih akan ada tekanan lanjutan terutama nanti malam akan ada rilis inflasi Amerika Serikat kemudian saya rasa setelah itu dinamika akan menjadi lebih bergejolak lagi karena ekspektasi mengenai penurunan suku bunga The Fed di bulan Desember mungkin akan terpecah. Tidak seperti bulan lalu semuanya kompak mengatakan The Fed mungkin akan menurunkan suku bunga 25 basis point. Namun ke depan saya rasa dengan terpilihnya Trump akan mulai terpecah apakah The Fed akan menahan suku bunga atau bahkan menaikkan suku bunga atau tetap on track menurunkan suku bunga. Saya rasa dinamika ini yang akan membuat pergerakan rupiah akan kembali liar di sisa akhir pekan ini.